Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin da'imul salati wa nawar. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'du. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah takdirkan kita berjumpa. Dia Allah yang mampu memisahkan yang berjumpa dan menjumpakan orang berpisah. Maka sedikitnya keberadaan kami di sini ini menjadi bagian daripada kebahagiaan yang semoga saja menambah hubungan kita nantinya kembali di surga Allah Ta'ala dipertemukan. Kemudian hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada amanah yang barangkali Ustazuna Hanan Yasir sudah menyampaikan hal yang sama dan beliau tentu lebih berilmu dibandingkan saya. Karena ini bagian daripada pengulangan saja hasil dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan dari ustaz kita berkenaan dengan semangat kita dalam ikut serta menyebarkan dakwah. Dakwah adalah pekerjaan mulia di mana dia adalah profesinya para nabi dan rasul. Kita tahu semua bahwa profesi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah mengatakan, siapa perkataan yang lebih baik dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada diri kita, bukan menyeru kepada organisasi kita, bukan menyeru kepada masjid kita, menyeru kepada Allah. Mengajak orang untuk mengenal Tuhannya. Sehingga setiap di antara kita ketika dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda bahwa kita diinginkan kebaikannya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah idza arada bi'abdihi khairan ista'malah. Ketika Allah menghendaki kebaikan dari seorang hamba, maka Allah akan mempergunakannya. Maka lihatlah diri kita sekarang. Boleh jadi kalau kita memiliki intensi, yakni niat yang baik untuk menyebarkan dakwah, maka itu menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan di sisi kita. Lihatlah bagaimana pekerjaan dakwah ini ditempuh oleh setiap nabi dengan berbagai macam latar belakang profesi mereka. Rasulullah seorang pedagang dan akhirnya berdakwah. Nabi Daud seorang raja, Nabi Sulaiman seorang raja, akhirnya berdakwah. Nabi Musa pengembala kambing, berdakwah. Artinya apapun profesi kita, kita bisa berkontribusi dengan dakwah. Dan pada dasarnya yang Allah lihat itu bukan seberapa terkenal kita dalam hal ini, karena pada akhirnya yang dilihat adalah prosesnya, yang dilihat adalah apa yang kita niatkan, dan yang dilihat adalah bagaimana keikhlasan kita. Oleh karenanya jangan pernah merasa dibutuhkan. Kita tahu moto dalam kehidupan adalah jangan pernah merasa dibutuhkan. Kalau saya tidak berdakwah, nanti siapa lagi yang berdakwah? Tidak. Kalau kita tidak berdakwah, maka Allah akan cari orang lain untuk berdakwah. Kalau kita tidak hadir ke kajian, nanti siapa yang hadir ke kajian? Tidak. Kalau kita tidak hadir ke kajian, maka Allah akan pilih orang lain untuk hadir ke kajian. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, maka Allah akan gantikan kita, Allah akan gantikan kalian dengan kaum yang lain yang tidak sama seperti kalian. Sehingga pada dasarnya orang yang berdakwah akan tetap ada sampai hari kiamat. Baik kita yang ikut serta ataupun kita tidak ikut serta. Orang yang duduk di kajian akan tetap ada sampai hari kiamat. Baik kita ikut kajian ataupun kita tidak ikut kajian. Sama konteksnya dengan kebaikan apapun.
Orang yang bantu Palestina akan ada nanti. Baik kita bantu ataupun tidak. Karena memang yang menggerakkan adalah Allah. Yang mendatangkan adalah Allah. Yang menghadirkan adalah Allah. Maka siogianya pada akhirnya kita yang butuh dakwah, bukan dakwah yang butuh kita. Dakwah sebenarnya tidak butuh kita. Dan pada akhirnya hadirin sekalian, kita tidak ada yang tahu amalan siapa yang paling unggul nanti di sisi Allah SWT. Boleh jadi kameramennya yang lebih tinggi derajatnya di surga dibandingkan ustadznya. Boleh jadi yang mempersiapkan makanan untuk para jemaah yang nanti tingkatan lebih tinggi di surga. Boleh jadi yang mempersiapkan flyer poster kajiannya. Boleh jadi yang mengurus daripada event kajiannya. Dia mengajak orang lain sebanyak mungkin untuk datang kajian. Boleh jadi mereka yang namanya tidak dikenal di sosial media, yang fotonya tidak tampak di kabar-kabar berita, yang wajahnya tidak disiarkan di media-media. Boleh jadi mereka orang-orang yang namanya disebut-sebutkan malaikat di langit, tapi tak tersebutkan di lisan-lisan manusia. Karena memang pada akhirnya ini semua soal keikhlasan. Dan orang yang duduk di sini tidak ada yang tahu bagaimana kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah taala yang mengetahuinya. Oleh karena hadirin sekalian, yang duduk belum tentu lebih mulia dibandingkan yang hadir, belum tentu. Maka kita berharap bahwa segala macam apa yang kita lakukan dalam kontribusi dakwah ini bernilai pahala semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena niat-niat yang tulus, niatnya yang ikhlas, dan upaya-upaya yang diiringi dengan ikhtiar sambil bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hadirin sekalian, yang kebanyakan di sini tentunya ibu-ibu, kita tahu semua bahwa 2210 hadis tersebarkan dari lisan Aisyah, seorang wanita memiliki kontribusi besar dalam ilmu. Di rumahnya Aisyah tersebarlah 2210 hadis. Menunjukkan bahwa kita bisa tetap berkontribusi menyebarkan ilmu meskipun tidak diketahui. Tidak ada seorang pun di zaman sekarang yang mengetahui bagaimana spesifiknya wajah Aisyah, tidak ada yang tahu. Tapi ilmunya tersebar. Para sahabat mendapat ilmu darinya. Kita tidak tahu bahwa sosok Ummu Salamah pernah menginfluence nabinya Rasulullah SAW untuk memulai tahallul terlebih dahulu dan menyembelih hewan sembelihan, dan diikuti 1.400 orang. Luar biasa. Maka peran-peran seperti ini perlu kita perhatikan dan jangan pernah kita remehkan. Karena pada akhirnya kita selalu ingat, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh orang yang ditunjuki tersebut. Boleh jadi hadirin, ada seorang yang mendapatkan hidayah sebab perantara sharingnya kita tentang resume isi kajian. Boleh jadi disebabkan karena poster yang kita share di sosial media. Atau boleh jadi karena ajakan kita yang sederhana ternyata mampu mengubah hidupnya dan dia mampu mendapatkan hidayah dari Allah. Kita tidak ada yang tahu dari mana hidayah itu menyapa. Kita tidak ada yang tahu dari mana hidayah itu datang. Oleh karenanya, boleh jadi itu dari lisan-lisan kita. Boleh jadi dari jemari-jemari kita. Boleh jadi dari keringat-keringat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, "La'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Satu orang yang mendapatkan hidayah dari perantara kita, maka lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah refleksi dari harta paling mahal di sisi orang Arab.
Kita tahu semua bahwa orang Arab itu standarnya tinggi. Kalau unta merah itu menjadi patokannya, maka lihatlah standar kita dalam memandang harta seperti apa. Oleh karenanya, ketika seorang mendapatkan hidayah melalui perantara lisan kita, ini adalah suatu harta yang lebih berharga dibandingkan kemewahan itu. Kita tidak tahu hadirin sekalian, dari syafaat mana nanti kita akan mendapatkan di hari kiamat. Boleh jadi syafaatnya dari Quran, boleh jadi syafaatnya dari malaikat, boleh jadi syafaatnya dari kawan dan teman. Dan kawan dan teman yang pernah kita tuntun untuk sama-sama bisa istiqamah, itulah yang berpeluang besar menjadi syafaat-syafaat kita. Karena pada akhirnya dalam kehidupan ini kita dituntut untuk memperbanyak yang menjadi potensi untuk syafaat. Dan syafaat tentunya mutlak hak prerogatif Allah. Tapi kita bisa memperbanyak potensinya. Orang berinteraksi dengan Qur'annya, maka Allah menjanjikan Quran akan menjadi syafaat baginya. Orang berinteraksi dengan kawan-kawan soleh, maka kawan-kawan soleh itu nantinya akan bisa Allah jadikan sebagai syafaat baginya. Maka boleh jadi orang-orang yang kita raih, genggam tangan mereka untuk ikut ke kajian, untuk mereka sebarkan lagi dakwah, maka mereka adalah tempat bagi permintaan kepada Allah berupa syafaat itu. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah tentu memiliki niat yang perlu dijaga terus-terusan. Dan lebih berat lagi adalah yang tampil. Kalau tidak tampil, maka lebih mudah niatnya terjaga. Seperti saya sekarang. Dan seperti para guru-guru kita. Yang terberat itu bukan menghafal materinya. Yang terberat itu bukan mencatat kajiannya. Yang terberat bukan memurojaah materinya, bukan. Yang terberat adalah menjaga keikhlasannya. Itu yang terberat. Maka hal yang paling berat untuk diamalkan adalah menjaga keikhlasan. Maka kita perlu terus menjaga keikhlasan. Apakah yang kita lakukan sudah karena Allah atau tidak? Boleh jadi sekarang niat karena Allah, tapi nanti berubah-berubah. Wajar saja para ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada satupun yang mampu aku khawatirkan, sulit aku lakukan, kecuali menjaga niatku. Para ulama saja mengatakan demikian, apalagi kita. Dan tentunya kita tahu semua bahwa yang duduk di sini lebih sulit menjaga keikhlasan dibandingkan yang hadir. Mengapa? Karena terpapar kamera, karena terpapar sosial media dan sebagainya. Ini menjadi konsekuensi logis dan menjadi konsekuensi yang harus dilakukan. Makanya mengapa kalau seandainya kita tidak bisa terkenal, maka itu lebih baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbul abdul ghaniyat taqiyul ghani. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang hamba yang bertakwa, dia juga al-khafil ghani. Dia yang juga tersembunyi dan dia yang cukup dengan hartanya. Maka hamba ini yang dicintai Allah. Berarti orang yang justru tidak tertampak di kamera, dalam hal ini lebih afdal dibandingkan yang ternyata tertampak dalam kamera. Oleh karenanya hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ada yang tahu amalan mana yang nantinya akan menjadi pemberat amalan kita. Maka kita berharap investasi itu berupa dakwah ini. Nantinya ada video yang tersebar di sebelah kita karena kebaikan, maka itu bisa menjadi amalan yang terus mengalir. Sedangkan umur kita singkat, sederhana, singkat, sebentar. Adapun hari kiamat adalah suatu hal yang pasti di masa mendatang. Maka kita berharap umur kita sampai nantinya umur hari kiamat dengan cara kita memperbanyak amal berupa amal jariah. Maka dakwah ini bagian daripada amal jariah. Bukan kita tahu semua bahwa di antara 3 yang tidak akan terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Dan orang yang mengikut untuk berkontribusi dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini
Ini bagian daripada orang yang betul ajri faedah, mendapatkan pahala semisalnya. Oleh karenanya, semua di antara kita hendaknya perlu berkontribusi dalam hal ini, apapun yang bisa kita lakukan. Bahkan jari jemari saat ini menjadi peluang untuk bisa berbanyak amal dan legacy nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Teringat curahan uang yang berat kita bisa kontribusikan dan apapun, karena pada dasarnya seorang itu sesuai dengan kemampuannya. Bukankah memang kita akan diberi pahala sesuai dengan kemampuan dan upaya kita masing-masing? Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik, usahamu tergantung dari seberapa besar yang kamu lakukan. Pahalamu sesuai dengan usahamu yang kamu lakukan. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang perlu kami ingatkan kepada para hadirin sekalian yang ikut serta dalam menyebarkan agama Allah adalah jangan sampai kita menjadi lilin. Kita menerangi orang, tapi kita membakar diri kita sendiri. Maka fenomena yang beberapa kami dapati, dan semoga saja itu bukan di sini, ada di sebagian tempat yang ketika kajian, tetapi justru panitianya tidak hadir ke kajian. Justru malah standby di depan dan tidak masuk ikut mendengarkan kajian. Maka ini bagian daripada suatu hal yang keliru. Bagaimana mungkin kita menerangi orang, mengajak orang masuk ke kajian, sedangkan kita di luar tidak ikut kajian. Bahkan di sebagian tempat kami pernah mendatangi, itu justru panitia kajiannya sibuk ngurusin parkir, bukan hadir di majelis ini. Dan ini sering kali diingatkan oleh para guru-guru kita, bahwa penting sekali kajian khusus memang betul untuk para panitia kajian. Karena ketika kajian berlangsung, umumnya panitia kajian tidak fokus mendengarkan kajian, tapi fokus dengan grup koordinasinya, fokus dengan kameranya, fokus dengan gadgetnya, fokus dengan segala macam yang berkaitan dengan teknis. Tapi lupa bahwa inti terselenggarakan kajian adalah ilmu. Dan itulah yang dicari. Sehingga setiap kali kita kajian dan mengadakan kajian, kita provide kajian, kita mengadakan event kajian dan sebagainya, maka perlu untuk kita buat peraturan. Ketika kajian berlangsung, maka semuanya hadir, duduk, tulis, dan mendengarkan. Agar jangan sampai kita menjadi lilin yang membakar dirinya, tapi menerangi orang. Dan yang terus kami ingatkan kepada hadirin sekalian, yang terakhir, agar kita terus mohon bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mengistiqomahkan kita di jalannya. Dikarenakan memang untuk bisa istiqomah terus-terusan sulit. Dan cara dalam beristiqomah, sebagaimana kata para ulama, idza aradta al-istiqamah falyad'u an-nas bil-istiqamah. Kalau kita menginginkan istiqamah, maka tetaplah mengajak orang untuk istiqamah. Jadi cara bisa istiqamah adalah dengan tetap berkomunitas terhadap orang-orang yang mengajak istiqamah. Jadi kalau kita tergabung dengan komunitas yang memang berdakwah, komunitas yang memang circle-nya adalah untuk menyebarkan ilmu agama, maka dengan izin Allah, Allah akan permudah kita untuk bisa istiqamah. Karena ketika circle-nya tepat, kawannya tepat, lingkungannya tepat, seorang akan mudah untuk bisa lurus terus-terusan dengan izin Allah. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena waktu sudah larut, dan saya yakin ibu sekalian punya waktu dengan keluarganya. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga kehadiran kami di sini bisa menambah amal kami, dan juga menambah apa yang sekiranya bisa kita tambah dari ilmu dan amal. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.